Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pugu Febrianto dari kelas C, mata kuliah K3. Saya akan membahas tentang alat pelindung diri dan alat pengaman kerja. Pertama, definisi dari alat pelindung diri. Alat APD adalah alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegahnya kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja. APD juga adalah perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi diri dan menjaga keselamatan pekerja. Kedua, yaitu alat pengaman kerja. Alat pengaman kerja adalah semua sarana pelindung bagi para pekerja di lapangan terhadap bahaya ketika melakukan pekerjaan, yaitu membuat kondisi selamat atau safe condition untuk bekerja. Adapun pedoman APD dan APK konstruksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pedoman APD di Indonesia adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Pasal 9 Ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD. Yang ketiga, Pasal 12B, kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Selanjutnya itu pedoman APK, Pasal 14 butir C. Pengurus perusahaan diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis APD dan APK konstruksi. Itu yang pertama jenis-jenis APD. Pertama, itu alat pelindung kepala atau safety helmet. Safety helmet untuk melindungi kepala dari benturan kejatuhan, hantaman benda keras, dan tajam. Alat pelindung ini harus tahan terhadap pukulan dan benturan, perubahan cuaca, serta pengaruh bahan kimia. Safety helmet ini terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak menghantarkan listrik. Yang kedua ada kacamata safety. Pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata dari percikan korosif, radiasi gelombang elektromagnetik, dan mencegah masuknya debu-debu ke dalam mata yang menyebabkan iritasi pada mata. Pelindung mata ini juga untuk melindungi mata dari pancaran cahaya, benturan benda keras, dan benda tajam. Ketiga ada respirator. Respirator ini dilengkapi dengan filter dan adsorben sehingga relatif lebih berat dari filter. Respirator ini digunakan pada penyemprotan pestisida dan pengecatan. Berfungsi juga untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan atau menyaring camaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut atau aerosol, uap, asap, gas atau fume, dan sebagainya. Keempat, ada sarung tangan. Alat pelindung tangan adalah berfungsi sebagai pelindung tangan saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Sarung tangan adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores, atau luka akibat sentuhan dengan benda runcing dan tajam. Alat pelindung tangan terbuat dari berbagai macam bahan sesuai kebutuhan pekerja. Ada alat pelindung telinga. Alat ini berguna untuk melindungi telinga dari gemuruh mesin yang sangat bising, juga penahan bising dari letupan-letupan. Menurut Irzal 2016. Menurut Puntarto 2015, pelindung telinga
memiliki dua jenis, yaitu ear plug dan earmuff. Ear plug adalah sumber telinga yang dapat menahan frekuensi tertentu sehingga frekuensi pembicaraan tidak terganggu. Earmuff adalah alat pelindung telinga yang terdiri dari dua tutup telinga, dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara dengan frekuensi tinggi. 6. Ada sepatu boots. Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpapar suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya, dan jasad renik dan tergelincir. Yang ketujuh, pakaian panjang. Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sehingga sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim. Pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan atau impact dengan mesin, peralatan dan bahan tergores, radiasi, binatang, mikroorganisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan, dan lingkungan seperti virus, bakteri, dan jamur. 8. Ada sabuk pengaman. Sabuk pengaman merupakan suatu alat yang dirancang untuk menahan seseorang agar tetap di tempat apabila terjadi benturan. Sabuk pengaman dirancang untuk mengurangi cedera dengan menahan si pemakai dari benturan dengan bagian dalam kendaraan atau terlempar dari dalam kendaraan. Selanjutnya ada jenis-jenis APK. Yang pertama ada safety net. Pelaksanaan proyek konstruksi perlu pengaman ekstra agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan juga tidak mengganggu atau membahayakan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Untuk itu perlu dipasang jaring pengaman atau safety net di sisi luar bangunan. Safety net bisa dipasang vertikal maupun horizontal. Yang kedua ada alat pemadam api ringan atau APAR. APAR adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran yang kecil. Ketiga ada safety deck. Safety deck adalah pengaman lantai tambahan untuk pekerja di ketinggian. Adapun APD dan APK yang perlu digunakan atau dikenakan pada pekerjaan di ketinggian. Pekerjaan di tempat ketinggian memiliki risiko kematian akibat pekerjaan terbesar, yaitu jatuh dari tempat ketinggian. Maka dari itu dibutuhkan APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan ini. Yaitu yang pertama safety harness, 2 safety net, 3 safety deck, 4 pagar pengaman. Dan pada pekerjaan di ruang terbatas memiliki risiko kematian akibat pekerjaan, yaitu sesak nafas, konsentrasi oksigen di luar batas yang aman, tertimbun benda padat, dan lain-lain. Maka dari itu dibutuhkan APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan ini, yaitu yang pertama safety helmet, safety belt, safety boots, dan APAR. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.